Ya, halo, bertemu lagi bareng saya di sebuah tutorial. Di video kali ini, saya akan berbagi mengenai rumus yang memang sangat sulit dan susah begitu. Nah, rumus ini tuh fungsinya adalah untuk mencari pergeseran sektor perekonomian suatu negara atau wilayah. Nah, jadi maafin saya baru upload sekarang karena saya baru menyelesaikan skripsi dan sudah sidang, tinggal nunggu jadwal wisuda. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mendoakan saya, dan saya sempat buat video ini. Jadi mungkin langsung saja. Nah, ini kita masuk ke pengertian dan rumus dari SCI, yaitu Structural Change Index. Nah, SCI ini umum dipakai untuk mengukur perubahan struktur dalam output dengan menghitung koefisien suatu indeks yang sering juga disebut sebagai indeks perubahan struktural atau Structural Change Index. Nah, rumusnya seperti ini bisa dilihat. Nah, teman-teman, mungkin video ini video pertama kali yang membahas tentang rumus ini. Saya juga nyari-nyari di YouTube dan search engine lain, tidak ada tutorial mengenai Structural Change Index ini, terutama cara menghitungnya. Nah, saya tahu ini dari mana, yaitu dari jurnal Dietrich 2009, dan juga ada jurnal dari Cita Ekonomika kalau gak salah. Di situ ada cara menghitung struktur change index, tapi tidak dijelaskan secara gamblang. Di situ cuma ada nilai atau angka-angkanya saja. Nah, kemudian saya telisik dan saya pecahkan rumusnya, dan alhamdulillahnya ketemu. Dan teman-teman juga bisa mengikuti cara saya ini, supaya jikalau teman-teman menggunakan metode ini sebagai bagian dalam metode penelitian, teman-teman bisa menggunakannya dengan baik dan sesuai dengan anjuran yang berlaku begitu. Nah, baik, langsung saja. Di sini saya mempunyai data data sektor perekonomian di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2020. Nah, di sini saya akan menghitung pergeseran sektornya menggunakan rumus SCI, yaitu Structural Change Index. Nah, jika teman-teman bertanya, saya menggunakan atas dasar harga apa? Di sini saya menggunakan atas dasar harga konstan, dan ini adalah berdasarkan perekonomian lapangan usaha. Nah, hal yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah mengklasifikasikan sektor perekonomian ini ke dalam 3 sektor utama, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Teman-teman juga pasti sudah paham dan sudah tahu bagaimana cara mengklasifikasikannya, yaitu di sektor primer itu adalah sektor yang bergerak dalam bidang pertanian dan pertambangan, pengolahan juga. Sekunder itu sektor yang bergerak di bidang penggalian, pengadaan air, konstruksi, perdagangan, industri pengolahan juga sekunder, dan lain-lain. Dan di tersier itu sektor yang bergerak dalam bidang jasa, terutama. Teman-teman bisa mengklasifikasikannya sendiri berdasarkan ketentuan yang ada. Kalau misalkan teman-teman nggak tahu, bisa komen di bawah atau bisa japri saya melalui WA ataupun Instagram. Nah, baik, langsung saja kita ke cara penghitungan metode SCI. Nah, di sini saya sudah mengklasifikasikan angka atau nilai PDRB berdasarkan sektoral.
primer, sekunder, dan tersier pada tahun 2013 sampai dengan pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2020. Saya akan menghitung. Nah, langkah selanjutnya teman-teman jumlahkan nilai ini, nilai total ya, total dari nilai PDRB ini teman-teman jumlahkan biasa menggunakan rumus SUM ya. Nah, ini nilainya sudah muncul. Teman-teman bisa bandingkan atau samakan dengan data PDRB teman-teman apakah sudah sama. Di sini nilai 2012 14.006 ya sama, sini 14.887. Teman bisa lihat ya sama. Kalau teman-teman merasa ragu, teman-teman bisa buka sumber data yang teman-teman ambil. Misalkan saya ambil dari BPS Provinsi Banten, saya bisa membandingkannya dengan data yang dipublish BPS apakah sudah sama. Nah, selanjutnya adalah menghitung share sektor atau output dari PDRB ini. Teman-teman bisa hitung dengan menggunakan rumus, silahkan simak seperti ini. Jadi rumusnya yaitu sama dengan tahun 2012 dulu ya. Jadi di primer dulu teman-teman bisa bagi dengan total jumlah PDRB, kemudian dikali 100. Maaf, dikali 100, lupa. Nah, hasilnya seperti ini. Sekunder juga sama dengan sekunder 2012 dibagi total dikali 100. Tersier juga nah, ini tinggal teman-teman blok dan seret aja ke kanan supaya lebih cepat. Ini hasilnya sudah ada dan teman-teman jumlahkan. Ini hasilnya total jumlahnya itu harus 100. Ini kan share sektor jadi harus 100. Teman-teman bisa jumlahkan, coba apakah sudah 100 semuanya. Oke, sudah. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu langkah kuncinya, yaitu teman-teman mencari nilai pergeseran sektor perekonomiannya menggunakan metode SCI. Nah, ini kan saya sebenarnya mau mengetahui atau membandingkan pergeseran sektor di tahun 2013 sampai dengan tahun 2020. Tetapi di tahun 2013 ini harus ada sebelumnya yaitu 2012. Jadi di tahun 2012 ini di kolom yang kiri ini kita kosongkan, kita langsung ke sini. Jika teman-teman ingin mencari di tahun 14 sampai 20 misalkan, berarti harus disertakan tahun 2013 untuk pembanding tahun 2014. Jika teman-teman mau mencari di tahun 18 sampai dengan tahun 20, berarti di tahun 2017 teman-teman ikut sertakan juga untuk menjadi pembanding di tahun 2018. Oke, kita langsung ke rumusnya untuk mencari nilai SCI. Rumusnya seperti ini teman-teman. Jadi sama dengan kita di tahun 2013 ini share sektornya dikurangi share sektor tahun sebelumnya, itu tahun 2012 di sektor primer ya, ingat teman-teman ini. Nah, hasilnya sudah ada. Teman-teman langsung di drag saja ke bawah seperti ini.
dan seret ke kanan seperti ini. Nah, sudah muncul ya share sektor, maaf, sudah muncul ya SC itu struktur change index di sini per sektor. Nah, kita langsung mengklasifikasikan SCI pada Kabupaten Lebak. Ini kan per sektor ya. Jadi kita klasifikasikan di sini. Ini nilai SCI ya. Nilai SCI-nya kita mungkin tandai saja. Nah, caranya dengan menggunakan metode apa? Dengan menggunakan metode mayoritas minoritas. Apa itu metode mayoritas minoritas? Jadi di dalam struktur change index ini kita mencari nilai minoritas atau nilai yang lebih sedikit gitu, tandanya lebih sedikit. Saya juga sudah belajar di jurnal dan buku begitu caranya, tetapi menggunakan beberapa metode dan itu tidak gratis. Saya mau belajar juga disuruh bayar 1,5 juta, tetapi saya ngulik dan ada cara lain untuk mencari angkanya, yaitu dengan metode mayoritas minoritas. Metode ini ada di dalam jurnal yang tadi dan ada juga di dalam publikasi dari Cita Ekonomika. Baik. Nah, di sini ada nilai negatif positif. Di sini positifnya lebih banyak daripada negatif. Artinya positif di sini mayoritas dibandingkan negatif yang minoritas. Nah, SC-nya yang mana? Oke, jelas. SC-nya yaitu yang 0,22 atau minus 0,22. Ingat bahwa di sini Nah, nilai SC dibatasi antara 0 dan 100, dimana jika 0 berarti tidak ada perubahan struktur dan jika 100 menunjukkan pembalikan struktur yang sempurna. Di sini juga negatif positif itu, angka negatif itu dianggap tidak ada. Jadi adanya semua angka positif. Jadi kita tulis di sini 0,22. Oke. Nah, di sini sama mayoritas positif, negatif minoritas, berarti kita tulis sini 1,55. Di sini nah kebalikan, di sini negatif mayoritas, minoritasnya positif 0,51. Oke, kita tulis berarti 0,51. Nah, di sini negatif minoritas kita tulis lagi 2,97. Oke. Di sini positif minoritas 271. Di sini oke. Negatif ya 0,87. Di sini 1,20. Di sini 0,20. Oke, beres teman-teman. Kita sudah mendapatkan nilai struktur change index. Nah, selanjutnya ke tahap interpretasi. Jadi kita langsung interpretasikan ya teman-teman. Baik, nah di sini bisa teman-teman lihat interpretasinya bahwa di Kabupaten Lebak ini pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2020 indeks perubahan struktur sebesar 0,20. Di sini 0,20. Hal ini menunjukkan bahwa 0,20% sumber daya ekonomi dialokasikan antar sektor. Dalam hal ini, sektor primer mengalami peningkatan. Di sini 0,20 primer. Kita ini ada angkanya sebenarnya 0,00, ini bukan 0,00 tapi ada angkanya lagi. Nah, 0,03.
sementara sektor sekunder dan tersier menurun masing-masing sebesar 0,20 dan 0,0003. Jadi kalau negatif itu menurun, positif itu naik nanti di interpretasinya. Kalau teman-teman menemukan angka tanda arah angka yang berbeda, positif negatif, teman-teman bisa menyesuaikan saja. Jadi seperti itu. Apa ini kevalidan ininya? Sudah valid, saya menggunakan metode ini ke dalam skripsi dan lolos. Alhamdulillah, terbit jurnal juga berkat doa teman-teman semua. Dan metode ini saya jamin metode yang paling pas, sempurna, dan juga keabsahannya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, mungkin itu saja teman-teman tutorial singkat dari saya. Jika ada yang tidak paham bisa tanyakan langsung via WA, bisa komen terlebih dahulu. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Share video ini ke teman-teman kalian jika kalian berkenan. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.